Apa kabar nakama? Selamat datang di channel Nobar Anime. Selamat beraktivitas and enjoy this video. Chapter kali ini berjudul Maafkan Aku, Ayah, yang memiliki arti penyesalan Bonnie karena pengorbanannya yang begitu besar setelah melihat pikiran Kuma di ruang NICU. Pada chapter kali ini kita disuguhkan cover Shonen Jump dan Color Spread, semua kru topi jerami dan Yamato, serta Momonosuke dalam wujud naganya. Di dalam Color Spread semua orang menggunakan baju bertemakan naga dan berwarna hijau. Akankah di tahun 2024 nanti ada pergerakan dari sosok yang kita tunggu-tunggu selama ini, yaitu Dragon? Panel awal masih melanjutkan flashback Bonnie dengan disertai narasi apa yang akan Bonnie lakukan setelah mengetahui kebenarannya. Ditunjukkan Bonnie yang keluar dari ruang NICU setelah melihat ingatan dari Kuma. Vegapunk berkata kepada Bonnie, "Bonnie, apakah kau melihat semuanya?" Bonnie pun menjawabnya, "Ya." Vegapunk berkata kembali sambil menundukkan kepalanya, "Jadi saat ini aku sudah merusak janjiku kepada Kuma." Kemudian Bonnie pun berlari ke arah Vegapunk dengan wujud anak-anak dan memeluknya. Bonnie pun menangis sambil berkata, "Maafkan aku, Vegapunk." Bonnie meminta maaf dikarenakan sebelumnya dia ingin membunuh Vegapunk karena salah paham. Kemudian panel berlanjut, Vegapunk pun memberikan kalung yang berbentuk seperti matahari dan terbuat dari batu safir dari Kuma dan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10. Vegapunk pun mengungkapkan bahwa Luffy adalah anak dari teman Kuma, dan banyak hal yang sudah terjadi setelah Bonnie memasuki ruang NICU, termasuk saat ini aku sedang diselamatkan oleh kru topi jerami, ucap Vegapunk. Bonnie pun mengingat kata-kata dari Kuma, "Maafkan aku, Bonnie, tapi aku tak punya pilihan." Bukan salah Vegapunk atau ilmuwan karena mereka hanya melakukan pekerjaannya. Yang sebenarnya jahat adalah mereka. Flashback pun berakhir dan kembali ke kejadian saat ini. Pulau Egghead, dunia baru. Dan ya, yang dimaksud jahat tidak lain adalah Shinji Garcia Saturn dan pemerintah dunia. Saturn berkata sambil memegang badan Bonnie, "Dengarkan baik-baik, bajak laut, Jawerly Bonnie, ayahmu Kuma sudah mati." Kemudian panel ditunjukkan Sanji, Vegapunk, dan Franky ingin menolong Bonnie, namun mereka tidak bisa bergerak karena kekuatan Saturn. Kemudian ditunjukkan Luffy masih dalam wujud nikahnya dan lemas serta menjadi peot dan berkata, "Makanan, tolong beri aku makanan." Atlas mendengar Luffy dan berniat memberikannya makanan, namun dia juga tidak bisa bergerak karena Saturn. Dan Sentomaru sudah ditangkap oleh para pasukan marin. Ditunjukkan Kizaru yang masih dalam posisi terbaring karena efek pukulan Luffy berkata di dalam hati, "Sentomaru-kun, Bonnie." Menariknya dari perkataan Kizaru, dia ingin menolong Sentomaru dan Bonnie, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dan panel pun berpindah di luar Pulau Egghead. Ditunjukkan perkataan seseorang mencoba masuk namun tidak diizinkan. Yang boleh masuk hanya sekelas admiral dan tidak diketahui siapa orang itu. Ditunjukkan orang-orang yang sedang membaca berita di dalam koran tentang penyerbuan Pulau Egghead yang bahkan lebih besar daripada kejadian di Ohara. Dan kita bisa melihat ditunjukkan panel kecil percakapan antara Dragon dan Ivankov. Dragon berkata kepada Ivankov, "Jika Kuma mulai mengajar fragmen insting, menurutmu Kuma akan pergi kemana, Iva?" Ivankov pun menjawab, "Jika itu aku akan pergi ke Marijoa." Dragon pun berkata kembali, "Jadi Kuma salah." Lagi pula perkataannya pun tidak sampai selesai dan panel terpotong sampai di sini. Oke, kembali ke Bonnie dan Saturn. Bonnie bersiap menyerang Saturn dan berteriak, "Walaupun ini akan membunuhku, aku akan membunuhmu." Bonnie memakai serangan Distorted Future dan memukul Saint Saturn, namun serangannya tidak berhasil.
Satun berkata di dalam pikirannya, itu sama seperti nikah. Kemudian tubuh Bonnie seketika menjadi lemas. Bonnie pun berkata, Kenapa aku jadi lemah lagi? Setelah serangan Bonnie, Satun langsung meremas tubuh Bonnie dan Bonnie pun berteriak kesakitan. Dan Satun berkata, kau itu memang putrinya. Tentu saja kau tahu tentang itu. Yang dimaksud adalah nikah. Tapi kau tak tahu apa sebenarnya itu. Di dalam pikiran Satun berkata, wujud putih nikah, topi jerami, sepertinya masih belum terhubung dengannya. Sungguh mengecewakan. Kemudian Satun melihat Luffy yang sedang memakan makanan di lantai. Entah dari mana datangnya makanan itu. Kemungkinan ada yang memberikan makanan tersebut kepada Luffy atau akibat kekuatan buah iblisnya, Hito-Hito Nobi. Luffy membayangkan makanan sehingga tercipta makanan di sekitarnya, seperti dia menciptakan kacamata pada saat melawan Rob Lucy sebelumnya. Satun berteriak kepada pasukan Marin, "Hei, siapa yang memberikan dia makanan? Cepat, ikat tangannya pakai borgol batu laut." Marin pun kaget dan terheran-heran. Kok bisa ada makanan di situ? Satun pun memerintahkan Marin untuk menangkap Luffy. "Cepat, tangkap dia." Ditunjukkan Kizaru terbangun dan ikut bingung. Kembali ke scene Bonnie. Bonnie berkata, "Aku tak bisa mengubah usiaku di dekat kakek tua ini." "Kenapa?" Sensatun berkata kembali kepada Bonnie. "Bonnie, orang yang memberimu kemampuan itu adalah aku. Kami melakukan eksperimen pada seorang bayi, di mana kami memberi mereka kekuatan buah iblis tanpa memberinya makan buah itu secara langsung. Kami memberinya sebuah ekstrak." Bonnie pun kaget dan tidak bisa berkata-kata. Satun melanjutkan perkataannya, "Walau itu berhasil, itu ternyata memang buah yang tak perlu. Pemakainya bisa berubah menjadi bagaimanapun pada masa depan perkiraan mereka. Tetapi kekuatan itu jauh berkurang saat orang itu tahu masa depannya berbeda dari kenyataan." Kemudian Bonnie pun mulai meragukan keberadaan nikah dan kekuatannya. Dan kekuatan wujud nikahnya ikut melemah. Dengan disertai panel Kuma datang dengan cara terbang menuju pulau Egghead. Satun pun berkata kembali, "Ayahmu yang percaya dengan legenda Balkanian payah itu bilang begini kepadaku, aku ingin menyelamatkan orang-orang seperti Nika." Dan Satun menyatakan pernyataan yang membuat Bonnie kaget dan terdiam. "Aku juga yang bereksperimen dengan obat-obatan pada ibumu, orang yang kemudian menjadi istri dari Tenryubito ke-8. Tapi efek sampingnya tidak berhenti. Tanda biru itu masih terus muncul. Itu adalah sebuah kegagalan dan eksperimennya tidak berjalan dengan baik. Jadi bahkan anaknya pun mewarisi kondisi atau efek samping tersebut," ujar Satun. Emang Satun biadab ini dari awal biang keladinya. Oke, lanjut. Ditunjukkan panel Kuma yang sudah sampai di pulau Egghead dan menciptakan ledakan di pantai tenggara. Salah satu Marin berteriak, "Apa ada yang jatuh di sana?" Panel kembali kepada Bonnie setelah mendengar perkataan Satun. Dia menangis dan berkata, "Semua itu ternyata salahmu." Vegapunk pun marah dan berteriak kepada Satun setelah mendengar pernyataan itu. "Eksperimenmu, Satun, kaulah mempermainkan keluarga Kuma dengan memakai penyakit semacam Sapphire Scale itu? Jadi ini sebabnya Kuma mengorbankan nyawanya?" Saturnus Tai berkata kembali, "Hei, coba bayangkan, kau ada di posisiku. Memangnya aku harus paham perasaan serangga? Itu mustahil." Dan panel berlanjut. Para pasukan Marin yang menemukan lokasi ledakan sebelumnya menemukan fakta. Ternyata itu adalah Kuma. Kemudian wakil Laksamana Marin menyerukan pemberitahuan melalui Denden Mushi dan berkata, "Ini pantai tenggara Egghead. Mantan Shichibukai Bartolomeo Kuma telah muncul. Dia saat ini sedang menuju ke arah tengah pulau. Chip perintahnya tidak berfungsi. Kami tidak bisa hentikan dia." Satun pun mendengar pengumuman tersebut dan berkata, "Kekacauan macam apa ini?
Tak mungkin Kuma bisa ke sini. Bonnie berkata lemas. Itu mustahil. Aku terlalu takut. Vegapunk pun berkata, Kuma di sini? Kenapa? Ditunjukkan panel Kuma berlari menuju tengah pulau Egghead demi menyelamatkan Bonnie, dan semua pasukan Marine berusaha menghentikannya. Dengan disertai perkataan dari Bonnie, aku tak bisa katakan apapun. Hei, ayah. Sepertinya hatimu mulai hancur. Kuma diserang menggunakan bazooka dan terjatuh. Namun, dia bangkit kembali. Narasi perkataan Bonnie berlanjut, aku saat ini akan lebih baik. Aku mati saja. Maafkan aku, ayah. Saturn berkata, diam, dasar bocah bodoh. Teriakan pun takkan ada bedanya. Dan chapter yang sangat epik kali ini, Saturn Tai bersiap membunuh Bonnie dengan memerintahkan Marine untuk menembak di kepalanya. Kuma datang dan menembakkan laser beam ke arah pasukan Marine dan langsung merebut Bonnie dari tangan Saturn Tai. Dengan disertai perkataan Bonnie, maafkan aku, ayah. Hidup yang kau perjuangkan dengan keras demi diriku ini. Kuma berhasil menyelamatkan Bonnie, namun dia tertusuk kaki tajam dari Saturn di punggungnya. Bonnie sadar dan berteriak sambil menangis, ayah. Kemudian Kuma mencabut kaki Saturn dari punggungnya dan bersiap menghantam Saturn Tai. Pada panel ini, pukulan dan ekspresi Kuma sangat mirip dengan apa yang dilakukan Luffy di Kepulauan Sabaody yang lalu, yang menghantam muka Tenryubito sampai penyok, dan chapter pun berakhir. Terakhir, harapan dari saya pada chapter selanjutnya Luffy bangkit dan menunjukkan wujud Nikanya kepada Kuma dan Bonnie, dan benar-benar menghajar si kakek tua Gorosei bajingan ini sehingga mewujudkan impian dari Kuma dan Bonnie tentang nikah dan kebebasan. Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di subscribe, like, dan komennya agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.